Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Tengku Bella Nanda Dinanti, masih dengan mata pelajaran seni budaya. Sekarang sudah duduk di kelas 9, tentunya tidak ada kesempatan lagi untuk bermain-main dalam belajar. Ibu harap anak-anak serius menerima pembelajaran, fokus, walaupun belajarnya hanya dari rumah saja. Baik, pembelajaran kita pada semester 1 ini adalah seni rupa, seni musik, serta seni tari. Untuk bab pertama, judul pembelajaran kita yaitu seni lukis. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, siswa diharapkan tahu apa tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Tujuan pembelajaran adalah pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. Kedua, peserta didik mampu berapresiasi lukisan yang diamati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni rupa. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. Yang keempat, peserta didik mengenal alat dan bahan atau media dalam berkarya seni lukis. Kelima, peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah awal dalam berkarya seni lukis. Yang terakhir, peserta didik mampu berkarya seni lukis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Berikut peta konsepnya. Berkarya seni lukis, mendefinisikan pengertian seni lukis, memahami tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, serta menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pertama yaitu pengertian seni lukis. Berikut pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Kemudian, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Kemudian, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengertian beberapa ahli ini adalah seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi, ketika ada yang bertanya, seni lukis itu apa? Peserta didik bisa menjawabnya dengan kebebasan berekspresi dengan
ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Selain pengertian seni lukis juga memiliki tujuan. Berikut penjelasannya. Tujuan berkarya seni lukis, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bias dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut, antara lain religius. Tujuan religius berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Tujuan kritik sosial. Tujuan kritik sosial, kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Ekspresi. Tujuan ekspresi, lukisan menjadi media ekspresi dan juga memiliki media pencurahan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng mengelilingi kehidupan manusia. Yang terakhir, komersil. Tujuan komersil seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Aliran seni lukis. Aliran seni lukis terbagi menjadi dua, yaitu representatif serta non-representatif. Untuk representatif terbagi lagi menjadi naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Dan untuk non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Berikut penjelasan aliran seni rupa representatif. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukis segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih dari kenyataannya. Untuk diingat, naturalisme adalah menggambar sesuai dengan keadaan alam. Benar-benar natural dan alami. Ya, peserta didik ya. Kemudian yang kedua adalah realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Jadi, perlu diingat lagi, realisme adalah
menggambar sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi. Yang ketiga adalah romantik. Berikut penjelasannya. Romantik yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantik, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Jadi untuk aliran romantik ini lebih menceritakan atau menggambarkan sesuatu yang romantis, kemudian peristiwa-peristiwa yang dahsyat atau dramatis. Jadi lukisan itu memiliki cerita tersendiri. Lanjut, ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, jadi gini, untuk aliran ekspresionisme ini tidak perlu direncanakan. Untuk pelukisnya, ketika dia melihat sesuatu yang ingin dia gambar, dengan spontan dia akan langsung menggambar objek tersebut. Jadi penggambarannya atau melukis gambar tersebut tidak direncanakan dahulu, tidak ditentukan temanya, tidak ditentukan alat dan bahan yang akan digunakan, tetapi ketika melihat objek, pelukis tersebut langsung menggambar dengan spontan. Impresionisme. Impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Lanjut, surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Nah, untuk slide ini, peserta didik akan mengerjakan tugas. Untuk tugas pertama adalah carilah 2 contoh karya lukis dari masing-masing karya lukis aliran representatif. Seperti materi yang sebelumnya tadi, yang sudah Ibu jelaskan, aliran representatif terbagi menjadi 6 poin. Masing-masing poin silakan peserta didik cari 2 contoh karya lukisnya. Boleh cari di mana saja. Tugasnya Ibu tunggu 3 jam dari sekarang. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung WhatsApp pribadi. Kemudian untuk presensi, silakan peserta didik tulis nama serta tanggal di kolom komentar. Ibu tunggu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.